Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube podcast Voice of Market. Kenalin gue Tundra. Sama sebelumnya gue pengen nih ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, sama nonton video ini. Karena besar kecil partisipasi teman-teman akan sangat berdampak buat perkembangan sama kemajuan channel YouTube ini ke depan. Nah, di video sama di kesempatan pertama kali ini, gue tuh pengen bahas tentang apa sih investasi itu. Kalau kita ngomongin tentang investasi gitu ya, orang-orang tuh pasti langsung kebayang sama langsung mikir ke arah deposito, emas, saham, reksadana, obligasi, pasar uang, asuransi jiwa, jaminan hari tua, dan masih banyak banget yang lainnya. Bener banget sih. Emang di sana tempat kita buat berinvestasi. Secara pengertian, investasi adalah kegiatan di mana kita tuh nanamin modal kita gitu ya, dengan beli aset perusahaan atau kita beli barang di mana kita tuh bisa dapetin keuntungan dari penjualan di masa depan. Nah, konsep atau kegiatan ini tuh disebut dengan investasi. Mampir bentar ke tujuan investasi. Ternyata rata-rata kebanyakan orang masuk ke dunia investasi itu punya banyak banget dan beragam banget tujuan investasi gitu ya. Ada yang tujuan investasinya buat menambah keuntungan atau mendapatkan kekayaan, atau menambah aset buat neken tingkat inflasi yang akan datang di masa depan karena perubahan zaman atau tingginya tingkat demand serta minusnya tingkat supply. Ada juga nih yang masuk ke dunia investasi karena kepingin nikah atau kepingin beli mobil, kepingin beli rumah, buat jaminan hari tua, atau buat prepare jaga-jaga kalau ada accident yang tidak diinginkan. Nah, dari tujuan investasi kita beralih ke jangka investasi. Benar banget. Di jangka investasi ada dua, yakni jangka panjang sama jangka pendek. Dari tujuan sama jangka investasi, ternyata masih ada tuh yang disebut dengan area investasi. Nah, di area investasi itu ada dua, yang namanya high risk high return sama low risk and low return. Apa sih perbedaan dari high risk high return sama low risk and low return? Dari artian kasarnya gitu ya, kita bahas dari high risk and high return. Dari artian kasarnya, high risk and high return itu memiliki arti di mana portofolio investasi itu berisiko tinggi, karena di area ini tuh tingkat fluktuasi sama tingkat volatilitas serta penurunan harga itu sangat signifikan banget. Nah, tapi tingkat return atau tingkat keuntungan yang kita dapatkan itu juga tinggi gitu, karena dari tingkat fluktuasi sama kenaikan harga atau volatilitas harganya itu juga signifikan. Nah, beda nih sama temennya yang satu, yaitu low risk and low return. Secara artian kasar, low risk and low return itu punya artian atau punya makna di mana risiko portofolio di area itu jadi lebih rendah karena fluktuasi atau volatilitas sama penurunan harganya jadi lebih terkontrol, sehingga membuat risiko di area itu lebih sedikit gitu ya. Tapi keuntungan yang kita dapetin sama return yang kita peroleh cenderung lebih sedikit. Ya karena itu tadi, fluktuasi sama volatilitas yang lebih sedikit. Nah, setelah kita belajar tentang area investasi, kita tuh juga wajib belajar mengenai pola atau bagian-bagian dari area investasi itu tadi. Pertama, ada yang disebut dengan high risk high return jangka pendek, dan yang kedua ada yang disebut high risk high return jangka panjang, dan yang ketiga ada low risk and low return jangka pendek, dan yang keempat ada yang disebut dengan low risk and low return jangka panjang. Nah, kita akan bahas dari pola yang pertama, yaitu high risk high return jangka pendek. Nah, pola ini tuh diperuntukkan buat teman-teman yang punya waktu luang buat pantengin pergerakan harga gitu. Karena pergerakan harga di high risk high return jangka pendek ini bisa aja berubah di harian, jam, bahkan menitan. Nah, ini tuh juga cocok banget buat teman-teman yang punya fokus sama analisis chart yang kuat. Dan notice nih, buat teman-teman yang pengen masuk ke pola ini harus punya ketahanan ekonomi yang kuat. Nah, jangan sampai nih kita kebingungan buat rutinitas sehari-hari karena terjebak di pola pertama ini. Dan contoh-contoh di investasi high risk high return pola pertama ini jangka pendek adalah trading forex, trading saham, trading cryptocurrency, atau kita bisa juga buat beli-beli barang limited edition. Terus lanjut ke pola yang kedua, yaitu high risk and high return jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang pengen masuk ke pola ini, pastiin kalian punya keberanian sama kepercayaan diri yang tinggi di aset kalian. Karena di pola ini tuh biasanya akan memakan waktu mingguan, bulanan, bahkan tahunan.
Nah, contoh-contoh investasi di area ini tuh seperti fiat, saham, cryptocurrency, mata uang asing, obligasi dengan return rendah, sama kita juga bisa beli-beli barang antik. Selanjutnya adalah low risk and low return jangka pendek. Nah, buat teman-teman yang ingin berinvestasi secara aman dan terencana, bisa nih masuk ke low risk and low return jangka pendek. Nah, contoh-contoh investasi yang berada di low risk and low return jangka pendek adalah reksadana pasar uang sama pendapatan tetap obligasi. Karena dari contoh di atas, kemungkinan atau biasanya waktu yang dibutuhkan cuma dari 1 bulan sampai 3 bulan. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan low risk and low return jangka pendek. Nah, buat teman-teman atau orang-orang yang pengen masuk ke area ini tuh adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan waktu buat pantengin chart, atau buat para lansia, atau buat orang-orang yang ingin mempertahankan aset sama tabungan masa depan. Nah, contoh-contoh investasi yang ada di low risk and low return jangka panjang ini adalah deposito, emas, obligasi SBR, dan yang lain sebagainya. Nah, udah pada paham kan tentang pengertian apa sih itu investasi? Buat nutup video kali ini, gue keinget sama apa yang pernah dibilang oleh Warren Buffett, di mana investasi yang terbaik adalah investasi ke diri kita sendiri. Kata-kata ini tuh seakan-akan jadi pesan maupun saran gitu ya, buat kita yang pengen terjun ke dunia investasi. Buat bikin proporsi investasi yang cukup, kita tuh juga perlu punya modal yang cukup. Dan buat bikin modal yang cukup, kita tuh juga wajib produktif. Dan buat kita bisa produktif, kita tuh juga wajib punya skill, entah itu hard skill maupun soft skill. Sekian video kali ini, semoga video ini bisa memberikan info-info atau pengertian tentang investasi di awal. Nah, semoga juga bisa buat motivasi teman-teman sebelum masuk ke dunia investasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya. See you.